Tahun ini kita ngelihat sekarang toko-toko kok pada tutup. Lah, jalanan juga sepi. Terus, lah kok bahan-bahan pokok pada habis. Terus, kok semuanya libur dan banyak banget pertanyaan seputar itu. Kok? Kenapa, Bray? Lah nggak tahu. Yang beritanya udah sampai ubun-ubun. Oh, corona. Yops. Lah, hubungannya apaan? Kok bisa sampai segitunya? Oke, mari kita lihat sama-sama. Mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia yang bahkan beritanya sampai ke langit ketujuh itu tidak hanya berpengaruh pada soal kesehatan masyarakat, namun juga berpengaruh dalam berbagai aspek, contohnya yaitu ekonomi. Ternyata virus corona juga menyerang sektor perekonomian Indonesia loh guys. Beberapa sektor perekonomian Indonesia juga perlahan mati karena pandemi virus corona ini. Contohnya sektor pariwisata dan perdagangan. Dalam sektor pariwisata, tentu sangat jelas terlihat dampaknya. Berbagai tempat wisata di Indonesia menjadi sepi wisatawan. Dalam sektor perdagangan, terjadi gangguan pada kegiatan ekspor-impor. Terjadi persentase penurunan yang cukup signifikan dalam kegiatan ekspor-impor dari Cina ke Indonesia maupun sebaliknya. Untuk ekspor turun 11,63% dan untuk impor turun 49,63%. Selain itu, terjadinya kelangkaan barang saat pandemi virus corona ini juga terjadi di Indonesia. Contohnya kelangkaan masker, hand sanitizer, APD, dan barang-barang lainnya. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya jumlah konsumsi dan produksi barang-barang tersebut. Masyarakat berbondong-bondong membeli masker, hand sanitizer, dan lain-lain, sedangkan jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak seimbang dengan jumlah konsumsinya. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan barang yang terjadi saat ini. Sosial budaya. Maraknya penyebaran virus corona COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat yang salah satunya didukung dengan teknologi komunikasi. Masyarakat dituntut bisa dan terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia. Sebenarnya perubahan sosial ini lantaran pandemi corona COVID-19 ini sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi melalui digitalisasi yang tanpa kita sadari sudah merealisasikannya. Beberapa dampak negatif dari PSB pun muncul, yaitu adanya anomi dan cultural shock yang terjadi pada masyarakat. Akibat dari kewaspadaan penduduk yang terlalu berlebihan, hal ini menimbulkan masalah lain. Banyak orang yang membeli barang rumah tangga maupun perlengkapan medis secara berlebihan, sehingga orang lain yang dirugikan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, rumah sakit juga akan kekurangan APD dan masker. Pemerintah Indonesia menanggapi hal ini dengan meliburkan sekolah, melarang tindakan keramaian, melarang keluar negeri, dan lain-lain. Akan tetapi, masih banyak warga Indonesia yang meremehkan aturan tersebut. Mereka memang belum terkena dampaknya. Tetapi mestikah ada yang terkorbankan dahulu sampai masyarakat jeri akan masalah ini? Eits, jangan dulu panik, karena aspek lingkungan di sini mengarah pada hal yang positif. Dampak ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan dengan adanya COVID-19 telah menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Yoi, kalian pasti sudah merasakan perubahannya, maupun dilihat di internet berupa foto ataupun merasakannya sendiri. Yap, saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Meningkatnya kualitas lingkungan setelah aktivitas industri terhenti akibat lockdown turut membuktikan bahwa manusia dan ekonomi punya andil dalam penyebaran polusi. Namun, terjadi kenaikan limbah rumah tangga dan limbah medis, di mana limbah medis harus ditangani secara khusus untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Oh, jadi gitu dampak-dampak corona ke Indonesia. Semoga aktivitas kita bisa kembali seperti semula secepatnya ya. Yuk, kita ikut berjuang melawan virus corona ini dengan tetap di rumah aja.